فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa qala Ibnu Abi Maryam, insyaallah siqah, ma'ruf Sa'id bin Abi Maryam siqah. Qala akhbarana Yahya bin Ayyub qala haddatsani Humaid. Ini sanadnya bagus dohirnya. Iya, ini semuanya siqat. Qala sami'tu Anasan radhiyallahu anhu an Umar radhiyallahu anhuma, berarti jadi satu, Anas an Umar radhiyallahu anhuma. Hakadza saqahul Bukhari huna. Baik, ini sanadnya jelas sahihnya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di sini. Tentang apa ini? Tentang taufik Allah taala kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang mana ucapannya itu sesuai dengan yang Allah taala syariatkan di banyak situasi. Wa allaqat tariqas saniyah an syaikhihi Sa'id ibn al-Hakam al-ma'ruf bi ibni Abi Maryam al-Misri. Tamam. Dan Al-Bukhari dalam sanad yang kedua meriwayatkan secara tergantung dari guru beliau Sa'id ibn al-Hakam yang dikenal dengan Ibnu Abi Maryam al-Misri. Wa qad tafarrada bir riwayati anhul Bukhari min baini ashabil kutubis sittah. Al-Imam Al-Bukhari menyendiri dengan periwayatannya dari Sa'id bin Abi Maryam di antara para pengarang kutubus sittah, dan ini tak mengapa, sanadnya sahih ma'ruf. Wa rawa anhul baqun biwasithah. Sementara para kutubus sittah yang lain, yaitu 5 yang lain, mereka meriwayatkan dengan perantara. Wa gharduhu min ta'liqi hadzal tariq, dan tujuan Al-Bukhari dari menggantungkan sanad ini, maksudnya apa? Sanad sebelumnya telah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, haddatsana Musaddad haddatsana Yahya an Humaid. Tapi untuk sanad kedua mengatakan apa? Qala Ibnu Abi Maryam akhbarana Yahya, dan seterusnya, ujungnya sama. Kenapa bukan haddatsana? Padahal ini guru beliau juga, tapi qala. Nah, inilah yang diteliti oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir ini. Tafsir tapi juga apa? Membahas masalah kedalaman ilmu mustalahul hadis. Jadi tujuannya apa? Liyubayyina fihi ittisala isnadil hadis. Untuk beliau menerangkan di situ bahwasanya sanad ini bersambung. Tapi apa? Kenapa tidak mengatakan haddatsana wa innama lam yusnidhu li'anna Yahya bin Ayyub al-Ghafiqi fihi syai'. Karena Yahya bin Ayyub al-Ghafiqi ini ada sedikit kritikan. Kama qala al-Imam Ahmad fi, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad tentang Yahya bin Ayyub ini, huwa sayyi'ul hifdz. Dia hafalannya itu buruk, tapi buruk tidak sampai apa? Parah. Makanya Bukhari masih menjadikan ini tetap apa? Sesuai dengan syarat beliau, tidak mengapa, cuma tidak sekuat yang lain. Memang kesimpulannya tetap hadis ini sahih. Kemudian disebutkan di sini wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Husyaim al haddatsana Humaid an Anas. Baik, ini adalah sulasiat Imam Ahmad, ada lebih dari 200. Kalau Bukhari memiliki apa? Kurang lebih 22 atau 23 sulasiat. Kalau sulasiat Ahmad itu 200 lebih. Memang Imam Ahmad memang apa? Rajin untuk mencari sanad yang tinggi, tapi juga rajin mencari fikih. Makanya belajar ke Syafi'i juga. Padahal Imam Ahmad sudah
Sama-sama belajar ke gurunya Syafi'i, tapi tidak malu untuk belajar ke Syafi'i juga. Sampai beliau mengatakan kalau kalian menyia-nyiakan Syafi'i, kalian nanti kehilangan ilmu fikih yang banyak. Nah, makanya Imam Ahmad memang lengkap. Sampai Syafi'i yang kasih tazkiyah. Ahmad ibnu Hanbal imam di dalam 9 perkara. Baik. Qala Umar radhiyallahu an wafaqtu Rabbi azza wa jalla fi salas. Saya menyepakati Rabb saya azza wa jalla dalam 3 perkara. Jelas kita wajib ikut Allah dalam seluruh perkara, tapi maksudnya ini taufik. Belum turun ayat, Umar mengucapkan ini ternyata sesuai dengan ayat yang akan turun. Ini betul-betul ilham. Qultu ya Rasulullah labittakhadna mimma qami Ibrahim musalla. Saya mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya kita menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat, walaupun semuanya adalah tempat sholat, yang penting menghadap ke Ka'bah, tapi yang lebih diutamakan adalah yang di belakang batu Ibrahim itu. Fanazalat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maka turunlah ayat, dan jadikanlah sebagian dari makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Wa qultu ya Rasulullah inna nisa'aka yadkhulu alaihinna al-barru wal fajir. Wahai Rasulullah, sesungguhnya istri-istri Anda itu dikunjungi oleh orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk. Yaitu sebagai ummahatul mukminin, orang-orang datang minta fatwa dan sebagainya. Demikian pula seperti yang misalkan adalah siapa? Zainab binti Jahash, beliau karena pemimpin besar kabilah, karena jelas istri Nabi, jelas nilainya sangat tinggi, maka banyak orang datang dari kabilahnya, sementara kabilahnya itu besar sekali. Ada orang yang baik, orang yang buruk masuk untuk bertanya kepada ibu mereka itu, dan banyak yang kasih hadiah madu, hadiah kurma dan lain-lain. Sampai pernah ada case dengan para istri yang lain, karena madunya bagus sekali, madu dari kabilah dia. Baik. Tapi ini biasa masalah antar dharair. Intinya yaitu Umar mengingatkan bahwasanya yang masuk mengunjungi istri Nabi itu banyak, bukan hanya orang baik tapi juga orang buruk. Lalu bagaimana? Falau amartahunna ayyahtajiban. Seandainya Anda memerintahkan mereka untuk berhijab. Fanazalat ayatul hijab. Lalu turunlah ayat hijab. Wajtama'a ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisa'uhu fil ghairah. Dan yang ketiga adalah ada para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul karena membicarakan masalah kecemburuan di antara mereka. Dalam riwayat yang lain yaitu masalah nafkah dan sebagainya, semuanya mungkin. Faqultu lahun, maka saya mendatangi para istri Nabi itu. Yaitu menasihati ibu, tapi juga sebagai pengajar, karena Umar jelas paling berilmu setelah Rasul dan Abu Bakar. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkun. Boleh jadi Rabbnya itu Rabbnya Muhammad, Rabbnya Rasulullah, jika sampai dia mentalak kalian, Allah akan mengganti untuknya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Fanazalat kadzalik. Maka turunlah seperti yang diucapkan Umar itu. Intinya adalah masalah maqam Ibrahim. Summa rawahu Ahmad an Yahya wa ibni Abi Adi wa kilahuma an Humaid. Baik, Imam Ahmad sendiri meriwayatkan dari Yahya bin Ayyub al-Ghafiqi. Tapi tak masalah karena sanad ini didukung oleh guru yang lain, yaitu Ibnu Abi Adi, dan beliau siqah ma'ruf. Semuanya meriwayatkan dari Humaid at-Tawil dari Anas. Anas an Umar annahu qala wafaqtu rabbi fi salas au wafaqani rabbi fi salas. Berarti tadi zahirnya guru yang meriwayatkan dalam masalah ini ada berapa? Ada 3 ya. Yaitu siapa tadi? Yahya bin Ayyub, kemudian ada Hushaim. Hushaim ini imam besar, siqah. Dan satu lagi adalah Ibnu Abi Adi, Zakaria bin Abi Adi. Maka tidak masalah walaupun ada sedikit kekurangan pada Yahya bin Ayyub,
Tapi sekarang terbukti hafalannya betul sekarang. Karena apa? Didukung oleh terbukti apa? Sesuai dengan para imam besar yang lain. Maka ini tak masalah. Tayyib. Kemudian au wafaqani rabbi fi salas, atau Rabbku menyepakatiku di dalam 3 perkara. Fadzakarah, lalu menyebutkan. Wa qad rawahul Bukhari an Amr bin Aun, dan Al-Bukhari juga meriwayatkan itu dari Amr bin Aun. Berarti apa? Bahkan ada 4 imam yang meriwayatkan itu, semuanya dari Humaid. Tayyib. Wa Tirmidzi an Ahmad ibnu Mani. Tayyib, ternyata apa? Memang banyak. Jadi Yahya bin Ayyub tidak sendirian. Wan Nasa'i an Ya'qub bin Ibrahim ad-Dawraqi. Ini imam sikoh besar, Yahya bin siapa ini tadi? Ya'qub ibnu Ibrahim, imam besar sekali beliau, hebat. Wa Ibnu Majah an Muhammad ibn Sabbah. Kulluhum an Hushaim ibni Bashir. Oh, tayyib. Perantaranya ini. Kembalinya ke Hushaim bin Bashir. Bihi. Wa rawahu Tirmidzi aidan an Abd ibni Humaid an Hajjaj ibni Minhal an Hammad ibni Salamah. Nah, ini lebih hebat lagi. Hammad ibnu Salamah ini adalah min asbatin nas, tak masalah. Tayyib. Wan Nasa'i an Hannad ibnu Sari an Yahya ibni Abi Zaidah, Yahya bin Zakaria ibni Zaidah. Apa itu? Ya, Yahya ibni Abi Zaidah. Wakilahuma an Humaid. Jadi tak masalah, ini penguatnya terlampau banyak. Sehingga apa? Menunjukkan hafalan guru yang pertama tadi adalah apa? Sudah betul. Wa huwa ibnu Tirwaih at-Tawil. Nah, ini adalah apa? Faedah yang sangat jarang didapatkan di beberapa buku. Humaid ini nama ayahnya siapa? Ini betul-betul sangat jarang disebut. Alhamdulillah Imam Ibnu Katsir menyebutkan ini dari apa? Sanadnya Imam Nasa'i. Humaid ibnu Tirwaih at-Tawil dari Anas bin Malik. Wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Di bawah ada catatan kaki takhrij yang panjang sekali. Jadi tak masalah, ini hadisnya sahih. Baik, kemudian wa rawahul Imam Ali ibnul Madini an Yazid ibni Zurai an Humaid. Nah, ini penguatnya malah apa? Melampau-lampau, yaitu apa? Kuat sekali. Yazid ibnu Zurai sikoh, sampai dikatakan apa? Raihanatu ahlil Iraq, yaitu wewangian ahli Irak. Imam Ahmad sampai mengatakan tentang Yazid bin Zurai, ilaihi muntaha at-tasabbut fil hadis fil Irak. Tayyib, puncak pemeriksaan hadis itu ada pada Yazid bin Zurai, yaitu apa? Banyak para pemeriksa hadis, tapi apa? Yazid bin Zurai ini yang tertinggi, yang paling hebat dalam pemeriksaan riwayat. Tidak seperti orang zaman sekarang di WhatsApp asal apa? Copy paste, tak tahu ini hadisnya sahih atau dhaif atau apa. Ini Yazid bin Zurai, peneliti tingkat yang paling tinggi di Irak. Baik. An Humaid bih wa qal hadza min sahihil hadis. Imam Ibnul Madini yang dijuluki sebagai apa? Hayatul Wadi, ular lembah, karena memang sangat teliti dalam memeriksa ilal. Ibnul Madini sampai mengatakan ini termasuk hadis yang sahih. Wa huwa basriyun. Tayyib, huwa ini tak tahu kembali ke mana. Apakah Ibnul Madini sendiri, tapi beliau adalah dari keturunan Ahlul Madinah. Enggak tahu basrinya ini adalah yang sanad yang itu kemana. Apakah Humaid at-Tawil, wallahu a'lam. Wa rawahul Imam Muslim Ibnul Hajjaj fi sahihi bisanadin akhar, dengan sanad yang lain. Ini penguat banyak sekali memang. Faqal haddatsana Uqbatu bin Mukram qal akhbarana Sa'id bin Amir an Juwairiyata ibni Asma. Baterainya habis. Kenapa? Saya bilang kalau ada faedah, kalau penting, faedah penting ya kita kasih catatan di apa itu, di dekat-dekat cover untuk membantu mengingatkan masalah ini muka surat sekian, masalah ini muka surat sekian.
Itu cepat untuk kita cari ketika suatu saat diperlukan. Masalah ijma ini di sekian, misalkan penukilan ijma. Kita lanjutkan, yaitu apa? Imam Muslim mendatangkan penguat dari sanad yang sangat lain, dan ini semakin apa? Membantu tentunya, semakin menguatkan. Tayyib. Wa lafdzin akhar, dan lafadznya lain tapi apa? Intinya menguatkan masalah maqam Ibrahim tadi. Faqal haddatsana Uqbah bin Mukram qala akhbarana Sa'id bin Amir an Juwairiyah Ibni Asma. Ini namanya Juwairiyah tapi apa? Laki-laki. Kalau istri Nabi Juwairiyah bintil Haris jelas apa? Perempuan. An-Nafi' an Ibni Umar. Oh, ini penguat yang hebat sekali. Yaitu apa? Bahwasanya Nafi' asbatun nas min Ibni Umar. Dan Ibnu Umar jelas anaknya Umar ibnul Khattab. Jelas ini terkuat riwayatnya. Tayyib. Qal wafaqtu rabbi fi salas. Saya menyepakati Rabb saya dalam 3 perkara. Fil hijab, ini sama dengan yang tadi. Fi usara Badr, tentang tawanan perang Badar. Ini tambahan yang bagus sekali. Menunjukkan memang bukan hanya 3. Ini sekarang jadi apa? 4 yang baru muncul sekarang. Ada yang keempat. Wa fi maqami Ibrahim, ini sama dengan yang tadi, tentang maqam Ibrahim. Wa qala Abu Hatim Ar-Razi haddatsana Muhammad ibn Abdullah Al-Ansari qala haddatsana Humaid At-Tawil an Anas bin Malik. Sanadnya pendek sekali ya, tinggi sekali. Sulasi punya Abu Hatim Ar-Razi di sini. Qala Umar bin Al-Khattab wafaqtu rabbi fi salas au wafaqani rabbi fi salas au wafaqtu rabbi. Qultu ya Rasulullah law ittakhadta mimma qami Ibrahim musalla. Insyaallah terjemahannya sama dengan yang tadi. Fanazalat wattakhidhu mimma qami Ibrahim musalla. Wa qultu ya Rasulullah law hajjatta nisa'an nisa. Wahai Rasulullah, seandainya Anda menghijabi para wanita. Fanazalat ayatul hijab. Wasalisah lamma mata Abdullah ibnu Ubay. Nah, ini yang baru, berarti apa? Ini yang kelima sekarang. Menyebabkan turunnya ayat. Tatkala Abdullah bin Ubay ibnu Salul munafik mati, ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalliya alaih. Rasulullah SAW datang untuk menyolati dia sebelum adanya larangan. Sebelum ada larangan yang jelas sekali. Larangan untuk apa? Menyolati. Kalau larangan mengampuni memang apa? Sudah ada, tapi untuk yang menyolati baru akan turun. Qultu ya Rasulullah, tusalli ala hadzal kafiril munafiq. Wahai Rasulullah, apakah Anda akan menyolati orang kafir munafik ini? Faqal, Rasulullah menjawab, ihan angka ya binal Khattab. Baik, alam nih disebutkan catatan kaki enggak makna ihan? Karena tidak ingat. Baik. Fa nazalat wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan engkau menyolati salah seorang dari mereka yang mati selama-lamanya. Yaitu apa? Para munafikun itu. Wala taqum ala qabri. Jangan berdiri di atas kubur dia. Maksudnya apa? Berdiri penghormatan terakhir istilahnya. Qal wa hadza isnadun sahihun aidan. Ini juga sanad yang sahih. Wala ta'arudha baina hadza wala hadza. Dan tidak ada pertentangan antara riwayat yang ini dan riwayat yang itu. Kenapa lain-lain? Tak masalah. Intinya apa? Intinya kembali ke masalah maqam Ibrahim. Yang lain-lain justru tambahan. Terkadang Umar bilang begini, terkadang bilang begitu, dan semuanya mungkin. Ini ihan tu ai kaifa wa sakat. Kaifa? Sakat. Tamam, Cik. Ada catatan kaki di cetakan lain. Tolong.
Baik, catatan kaki nomor 765 kufa waskut, yaitu apa? Hentikan dan diamlah, yaitu Nabi menyuruh Umar diam. Tak sangka ternyata apa? Allah yang mendukung Umar. Ini memang apa? Taufik besar sekali. Allah yang melarang, tak boleh menyolati munafik. Nah, ini menunjukkan apa? Rasulullah SAW boleh berijtihad. Kalau betul ya dapat 2 pahala, kalau keliru 1 pahala, dan langsung diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Dan Rasulullah tidak berdosa. Beliau niatnya adalah apa? Untuk menjaga hati anak soleh dari Abdullah bin Ubay, yaitu Abdullah bin Abdullah bin Ubay. Ini sahabat yang baik, dan Rasulullah tidak ingin menyakiti hati anaknya itu. Sementara anaknya sudah bilang, wahai Rasulullah, kalau Anda memerintahkan saya membunuh ayah saya bunuh dia. Ini anaknya soleh, dan Rasulullah ingin apa? Semakin menguatkan hati anaknya itu. Maka Rasulullah menampakkan kesabaran dan tetap menyolati Abdullah bin Ubay ini. Nah, tapi Umar melihat ini munafik, untuk apa disolati? Ternyata apa? Allah Ta'ala menguatkan pendapat Umar dengan dalil ayat. Baik. Berarti apa tadi faedahnya? Ihan, yaitu kufa waskut. Nah, jazakallahu khairan, tamam. Berarti apa? Ini isim fi'il amr. Dia isim, makanya boleh ditanwin di sini ya. Tapi maknanya adalah kuf, yaitu tahanlah, waskut dan diamlah. Baik. Kemudian kata beliau di sini, balil kul sahih. Bahkan semua periwayatan ini sahih. Yang telah dilewati tadi. Wa mafhumul adat idza aradahu mantuq quddima alaih. Mafhumul adat, yaitu apa yang dipahami dari bilangan, yaitu apa? Ini istilahnya mafhumul adat. Misalkan apa? Misalkan Allah Ta'ala punya 99 nama. Mafhumnya seakan-akan tidak boleh punya nama yang lain. Tapi dalil yang lain telah menerangkan ada sebagian nama yang hanya Allah yang tahu, dan sebagiannya telah diajarkan kepada para makhluk, menunjukkan nama Allah lebih dari 99. Nah, ini dalil mantuk itu lebih diutamakan daripada dalil mafhum, apalagi mafhumul adat. Jadi angka 3 ini bukanlah batas akhir. Baik. Terutama kalau apa? Yang bicara itu bukan orang yang maksum. Seperti Umar, tetap Umar tidak maksum. Dia bilang sesuai dengan yang dia ingat waktu itu ketika cerita ke anaknya. Misalkan, oh saya menyepakati Allah dalam 3 perkara. Sesuai dengan yang beliau ingat. Lalu dalam kesempatan yang lain ketika mengajari anaknya, ingat yang lain. Maka menyebutkan yang lain. Terkadang lupa yang satu, namanya bukan orang yang maksum. Adapun kalau Nabi dalam ayat-ayat, dalam hadis-hadis mafhumul adat, para ulama mengatakan bukan Nabi lupa, tapi apa? Mungkin dapat wahyu yang berikutnya. Seperti apa? Terkadang Nabi mengatakan rukun cabang iman ada 60 sekian, terkadang bilang 70 sekian. Ini bukan karena Nabi lupa, tapi apa? Tapi tambahan dari wahyu Allah Ta'ala. Allah mewahyukan bahkan apa? Lebih lagi. Sebelumnya Allah kasih penjelasan ada 60 sekian. Mungkin apa? Ini yang sangat penting pada masa itu. Kemudian pada kesempatan yang lain Allah kasih tambahan lagi. Dan itu biasa seperti itu di dalam hadis-hadis. Jadi sekedar angka ini bukan menjadi batas akhir. Ketika apa? Ada dalil yang lain yang menunjukkan lebih luas lagi. Tayyib, wallahu a'lam. Tayyib, dan disebutkan dalam catatan kaki, ini juga dikuatkan oleh apa? Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwasanya penyebutan angka 3 ini tidak menafikan adanya tambahan yang lain. Kalau emang terbukti ada tambahan lain yang sahih dan sebagainya, lalu disebutkan contoh-contohnya itu. Baik. Disebutkan oleh Ibnu Hajar, bahkan ketika kami teliti, ternyata apa? Kesesuaian Umar dengan ayat itu sampai 15. Ini berarti apa? Betul-betul taufik besar sekali. Umar bilang begini, turun ayat seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, waqala ibnu Juraij akhbarana Ja'far ibn Muhammad an abihi an Jabir
akhbaroni. Baik, ini siqah ma'ruf. Ini apa? Sanadnya sahih. Tentang masalah hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramala salasata aswata. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramala, yaitu apa? Berlari sebanyak 3 pusingan. Wa masya arba'an, dan berjalan dengan apa? Dalam apa? Sebanyak 4 pusingan. 4 putaran. Sehingga apa? Semuanya jadi 7 itu dalam tawaf. Hatta idza faragh amada ila maqami Ibrahim, sehingga apabila beliau selesai dari tawafnya itu, beliau menyengaja pergi ke maqam Ibrahim. Fasalla khalfahu rak'atain, lalu beliau sholat di belakang maqam Ibrahim 2 rakaat. Summa qara, lalu membaca ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikan sebagian dari maqam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Baik, ini Ibnu Katsir masih banyak membahas tentang apa? Masalah maqam Ibrahim. Ilahuna wallahu a'lam. Tapi sekarang kalau pergi haji umrah dilarang sholat itu. Ya, paling agak apa? Mundur ke belakang. Yang penting masih menghala ke situ. Agak mundur biar tidak menghalangi orang lain. Belakang tu ramai orang tawa. Sebab dia duduk tinggal kat situ kan. Dia menghalang. Ada ya rahmatullah. Ada yang degil nekat. Kita yang tak tega untuk melanggar dia. Kalau mampu bagus, kalau tidak ya tak perlu memaksakan diri dan nanti menyusahkan orang lain. Apalagi kalau mau langsung betul-betul apa? Dekat dengan jarak misalkan mungkin 1 meter di makom itu, mungkin apa? Akan dilanggar orang banyak. Makam Ibrahim itu sebenarnya bukan di situ kan, dia dekat dengan Kaabah kan, sebab dia tapak kaki masa Nabi Ibrahim nak bina Kaabah. Betul. Ada 2 kemungkinan seperti disebutkan di sebagian riwayat, yaitu dipindahkan karena beberapa pertimbangan. Jadi orang susah-susah sebab kan ada Haji Aswad bukan Ibrahim, benda tu Iya. susah di situ. Kawasan itu yang sesuatu. Jam. Memang jam. Ini macam Ismail pula kat sini kan, jadi gila kan apa.